Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Apriliani dengan NPM 2312011525 akan menjelaskan mengenai Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2022 tentang pengelolaan usaha mikro. Pertanyaan pertama itu, apa urgensi pengaturan daerah tersebut bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di daerah tersebut? Jadi pada pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2022 ini terdapat tujuan dari pengelolaan usaha mikro, yaitu yang pertama, mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang dan juga berkeadilan. Yang kedua, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro yang tangguh dan mandiri. Ketiga, meningkatkan peran usaha mikro dalam pembangunan daerah. 4, menciptakan lapangan kerja. 5, pemerataan pendapatan yang berkeadilan. 6, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan juga pemberantas kemiskinan. Nah, dari pasal itu yang dimaksud dengan usaha mikro itu adalah salah satu pilar ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan menjadi pilar ekonomi di daerah untuk dapat mendorong pemerataan dan pendapatan masyarakat guna mendorong peningkatan ekonomi dan mewujudkan stabilitas nasional. Mengingat arti penting dari usaha mikro itu dalam peningkatan ekonomi nasional, maka usaha mikro harus memperoleh keberpihakan guna memberikan kemudahan berusaha serta perlindungan, pemberdayaan, pengembangan, pembinaan, dan pengelolaan dari usaha mikro tersebut merupakan alasan dari peraturan daerah ini disusun sebagai hal yang mendasari serta mendorong perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait usaha mikro. Antara lain bahwa pengaturan yang berkaitan dengan produksi dan pengelolaan, sustainability, dan bahan baku, pembiayaan, pemasaran, sumber daya manusia, dan desain teknologi. Nah, jadi urgensinya dengan desentralisasi dan juga otonomi daerah itu, peraturan daerah ini tuh dibuat karena dapat membantu pemerintah daerah bisa meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, terutama dalam hal pengembangan dan juga pemberdayaan UMKM. Yang kedua itu mengoptimalkan sumber daya daerah. Nah, dengan desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam mengelola sumber daya daerah untuk mengembangkan UMKM. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan peraturan daerah ini diharapkan dapat membantu kemandirian ekonomi masyarakat daerah melalui pengembangan UMKM yang berbasis pada potensi daerah. Yang keempat, meningkatkan daya saing daerah. Dengan adanya peraturan daerah ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan UMKM yang inovatif dan berdaya saing. Nah, Perda tentang pengelolaan usaha mikro ini dapat membantu pemerintah daerah juga dalam yang pertama itu mengatur kewenangan dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Terus dapat mengalokasikan sumber daya, khususnya sumber daya daerah. Lalu yang ketiga, peraturan daerah ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Pertanyaan yang kedua yaitu mengapa peraturan daerah tersebut diperlukan bagi daerah? Tuliskan tinjauan secara filosofis, sosiologis, dan juga yuridisnya. Nah, jadi jika dilihat dari filosofis, di pasal 9 itu membahas mengenai pengembangan dalam bidang sustainability dan juga bahan baku, sebagaimana yang dilakukan dengan cara yang pertama itu membuka akses penyedia bahan baku dan atau bahan penolong bagi usaha mikro, dan memastikan ketersediaan bahan baku dan atau bahan penolong. Kita lihat dari keadilan sosial. Jadi tidak semua masyarakat di Indonesia ini itu merupakan orang
orang yang mempunyai uang lebih untuk membangun UMKM atau usaha mikro, entah itu mikro kecil ataupun besar. Jadi untuk masyarakat yang mungkin tidak memiliki koneksi lebih dalam pemasok bahan-bahan baku dan juga bahan-bahan penolong, di pasal 9 ini pemerintah sudah menjaminkan akses untuk bahan-bahan baku tersebut. Lalu di pasal 10 juga ada, jadi di pasal 10 ini juga pemerintah itu sudah menjamin dalam masalah pembiayaan tulisan mengenai pengembangan dalam bidang pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan dengan cara memfasilitasi akses pembiayaan bagi usaha mikro, penjaminan kredit modal kerja, penyaluran dana bergulir, bantuan pemodalan, dan bentuk pembiayaan lain. Untuk UMKM ataupun orang-orang yang ingin mengajukan mengenai usaha mikro ini sudah terjamin untuk pengembangan dalam biayanya itu di pasal 10 ini. Jika dilihat dari yuridis, tentunya pengelolaan usaha mikro ini landasan hukumnya itu sudah jelas. Kalau di Kota Bandar Lampung itu adalah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 7 tahun 2022 tentang pengelolaan usaha mikro, yang dimana dalam peraturan daerah ini tuh akan dijelaskan mengenai usaha-usaha mikro, mulai dari pengelolaan, pengembangan, biaya, dan juga lain-lainnya. Pengelolaan usaha mikro ini tuh berkekuatan hukum yang jelas. Jika dilihat dari undang-undang nasionalnya, itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi dengan begitu, peraturan ini tuh memiliki kekuatan hukum yang jelas dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dan juga masyarakat dalam pengelolaan usaha mikro. Terakhir itu dilihat dari sisi sosiologisnya. Jadi kalau dilihat dari sisi sosiologis, peraturan daerah mengenai pengelolaan usaha mikro ini dapat membantu memperkuat struktur sosial masyarakat, yang dimana bagi masyarakat daerah yang berpenghasilan rendah. Dengan demikian, peraturan ini tuh bisa membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan cara pemerintah daerah itu memberikan perencanaan yang matang untuk masyarakat yang ingin mencoba usaha mikro. Itu terdapat di pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Kota Bandar Lampung tentang pengelolaan usaha mikro. Nah, di pasal 14 itu yang pertama, pengelolaan usaha mikro oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan suatu perencanaan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan usaha mikro. Jadi dengan adanya pasal ini itu khususnya masyarakat yang ingin memulai usaha mikro itu bisa merasa lebih terjamin dengan adanya perencanaan dari pemerintah ini. Dan juga di pasal 15 pemerintah itu ternyata memfasilitasi juga pembiayaan bagi usaha mikro sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi pelaku-pelaku usaha mikro ini bisa mengajukan permintaan dana kepada pemerintah daerah karena di pasal ini pemerintah daerah itu telah memfasilitasi mengenai pembiayaan. Pertanyaan nomor 3 yaitu aturan apa dari peraturan daerah tersebut yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah, tapi tergantung dengan keuangan daerahnya. Pastinya seluruh pasal dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2022 tentang pengelolaan usaha mikro ini mendukung kemajuan daerah. Tetapi khususnya di pasal 14 mengenai perencanaan, yaitu isinya itu pengelolaan usaha mikro oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan suatu perencanaan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan usaha mikro. Nah, dari pasal ini semua masyarakat itu jadi tahu kalau mengenai usaha mikro ini tuh ada jaminannya di dalam peraturan ini, khususnya di pasal 14 ini.
Dan juga di pasal selanjutnya itu mengenai pembiayaan dan penjaminan, pasal 15, isinya pemerintah daerah memfasilitasi pembiayaan bagi usaha mikro sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 2. Pemerintah daerah mengalokasikan dana khusus yang bersumber dari APBD dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional serta menjadi mediator guna memfasilitasi terbangun akses pembiayaan. Ayat ketiga yaitu pemerintah daerah dapat memberikan intensif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif, sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro. Nah, dari pasal ini, masyarakat yang ingin mengelola usaha mikro itu menjadi tahu kalau misalnya pemerintah itu fasilitasi pembiayaan. Lalu juga di pasal 16, dalam rangka pembiayaan usaha mikro, pemerintah daerah mendorong perbankan dan lembaga keuangan bukan bank untuk menyalurkan pinjaman permodalan tanpa jaminan. Nah, di pasal ini juga pemerintah kan memberikan dorongan kepada perbankan untuk mempermudah pinjaman untuk para pelaku usaha mikro ini. Dengan ini, pelaku usaha mikro itu menjadi lebih yakin lagi, menjadi merasa terjamin dengan berani untuk meminjam pinjaman di bank ataupun non-bank untuk memulai usahanya ini. Nah, lalu juga di pasal 17 mengenai kemitraan, itu diatur kemitraan antara usaha mikro dengan usaha kecil, menengah, dan besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat. Prinsip kemitraan yang dimaksud meliputi prinsip saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Nah, di pasal ini menjelaskan kalau misalnya sesama para pelaku usaha itu bisa saling menguntungkan. Jadi mereka tidak hanya sendirian untuk memulai usaha tersebut. Ada pesaing-pesaing lain ataupun partner-partner lain yang bisa dijadikan satu ke dalam bisnis usaha mikro ini. Lalu di pasal 18 juga sudah dijelaskan mengenai pola kemitraan, yang dimana masyarakat yang ingin memulai itu tuh menjadi tahu pola-pola, urutan, dan juga apa saja yang harus dikeluarkan, disiapkan dalam memulai usaha ini. Nah, dengan peraturan-peraturan yang saya sebutkan itu sudah menjadi lebih meyakinkan para pelaku usaha mikro ini untuk membangun kembali bisnisnya ataupun memulai bisnis yang baru dengan jaminan peraturan daerah tadi, khususnya di Bandar Lampung. Nah, jika semakin banyak pelaku usaha mikro di daerah Bandar Lampung ini, maka itu merupakan sebuah pegangan dan juga motivasi dari para pelaku usaha mikro untuk melanjutkan dan memulai usaha mikro ataupun usaha-usaha UMKM yang akan dijalani nanti. Nah, pasal-pasal yang sudah saya sebutkan tadi juga itu sangat mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah, karena jika semakin banyak para pelaku usaha mikro ini, maka pendapatan ekonomi daerah itu meningkat dan juga pengangguran itu berkurang, karena dengan dibukanya UMKM juga terbukanya lowongan pekerjaan dan struktur ekonomi masyarakat di daerah Bandar Lampung bisa menjadi lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Pertanyaan yang terakhir yang nomor 4 yaitu jelaskan mengapa daerah lain perlu membuat peraturan yang sama. Peraturan yang saya bahas sebelumnya itu mengenai peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor 7 tahun 2022 tentang pengelolaan usaha mikro. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan dan jelaskan di sebelumnya, jika semakin banyak pelaku usaha mikro ini hadir di Kota Bandar Lampung, maka ekonomi Kota Bandar Lampung tersebut pastinya akan naik, karena penjualan naik dan juga transaksi yang masuk itu lebih banyak dari sebelumnya. Lalu kenapa daerah lain perlu membuat itu? Ya karena agar daerah lain itu juga ekonominya itu membaik. Nah,
Alasan yang dapat dijelaskan itu sebagai berikut. Yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, usaha mikro ini bisa menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau masyarakat yang berpenghasilan rendah. Karena dengan adanya peraturan yang jelas, pemerintah daerah ini dapat membantu mengembangkan usaha mikro ini. Yang kedua itu meningkatkan kemandirian ekonomi. Usaha mikro dapat membantu meningkatkan kemandirian ekonomi melalui pengembangan usaha yang berbasis pada potensi daerah. Misalnya daerah ini merupakan penghasil kopi yang besar. Nah, masyarakat ini tuh bisa memanfaatkan kopi yang dihasilkan dari daerah tersebut untuk dibuatkan usaha mikro ini. Jadi daerah itu dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya luar dan meningkatkan kemampuan ekonomi lokal. Yang ketiga, meningkatkan daya saing daerah. Usaha mikro ini bisa menjadi salah satu faktor yang meningkatkan daya saing daerah, karena dengan adanya peraturan yang jelas, pemerintah daerah dapat membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha mikro. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi setiap daerah itu bisa memiliki produk-produk khas dari suatu daerah itu sendiri dan juga bisa dimanfaatkan menjadi salah satu sumber pendapatan atau sumber penjualan di daerah tersebut. Yang keempat, peraturan daerah mengenai pengelolaan usaha mikro dapat membantu pemerintah daerah mengoptimalisasikan sumber daya daerah seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga infrastruktur. Jadi, jika dibuatnya peraturan ini, maka masyarakat itu, khususnya yang dimaksud dengan sumber daya manusia ini adalah lebih berani lagi dan juga bisa belajar lebih baik lagi mengenai usaha yang akan dikembangkannya. Jadi sumber daya manusianya itu lebih berkualitas dari yang sebelumnya. 5. Peraturan mengenai pengelolaan usaha mikro dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi lebih aktif dan berperan dalam pembangunan daerah. Nah, jadi kalau misalnya masyarakat itu membangun usaha, sudah pasti mereka akan membangun sebuah infrastruktur baru, maksudnya sebuah gedung atau sebuah tempat baru yang dimana itu tuh bisa menjadi berarti masyarakat tuh berkontribusi dalam pembangunan daerah. Atau kalau misalnya usaha yang dibangun itu merupakan usaha perkebunan yang dimana mereka pasti membuka sebuah lahan yang dimana ada kebun, ada pohon, itu juga bisa dimasukkan sebagai masyarakat itu berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Karena dengan semakin banyaknya pohon, daerah-daerah akan lebih asri. Dalam peraturan mengenai pengelolaan usaha mikro, daerah lain itu juga perlu menimbangkan beberapa hal. Yang pertama itu, peraturan itu perlu disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah sehingga dapat membantu meningkatkan pengembangan usaha mikro yang berbasis pada potensi daerah. Yang kedua, peraturan perlu mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga itu, peraturan perlu menjelaskan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam masyarakat mengenai pengelolaan usaha mikro. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan serta kepada Allah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.